Berikutnya, marilah kita mendengar pengantar kurikulum bermain kreatif dan merdeka belajar oleh Dr. Yuliani Nurani MPD. Kepada Dr. Yuliani Nurani MPD, kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dewi, MC yang cantik banget. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, serta para guru dan juga praktisi atau siapapun yang menyimak webinar series yang diselenggarakan oleh mahasiswa S2 PAUD Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta ini. Saat ini saya ingin memaparkan sekilas selayang pandang tentang kurikulum bermain kreatif dan merdeka belajar. Untuk apa sih gitu ya? Untuk mewujudkan anak Indonesia yang mandiri, maju, kreatif, dan berkarakter Pancasila. Gitu kan, itu kan pesan moralnya ya, bahwa kita semua saat ini sebagai pendidik, sebagai guru, sebagai dosen atau tutor atau pamong dengan sebutan-sebutan lain, kita semua ingin mensukseskan program pemerintah bagaimana profil pelajar Pancasila menjadi karakter dari setiap anak Indonesia dan juga setiap orang yang hidup di Indonesia, gitulah kira-kira. Oke, kita akan bicarakan terlebih dahulu yang pertama, yaitu tentang apakah kurikulum itu. Menurut saya, yang saya tulis di buku Kurikulum Bermain Kreatif Berbasis Kecerdasan Jamak, kurikulum itu adalah semua pengalaman belajar melalui bermain yang diperoleh anak ketika mengikuti pembelajaran di suatu lingkungan pendidikan. Gitu ya. Jadi semua pengalaman mulai dari saat kedatangan sampai dia pulang kembali ke rumah gitu kan ya, saat bermain indoor ataupun juga outdoor, saat bermain bersama teman sebayanya, saat bermain bersama guru atau berinteraksi dengan tenaga kependidikan lain yang ada di lembaga tersebut. Ternyata kurikulum itu kalau kita cermati, kurikulum itu ada di mana-mana saat anak bermain. Jadi kurikulum itu bukan hanya sekedar dokumen berkas tertulis yang kita kenal dengan prosata, program 1 tahun, program bulanan, probul, program mingguan, RPPM, dan RPPH. Tapi sebetulnya kurikulum itu pengalaman belajar yang bisa didapat oleh anak di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Jadi kalau kita lihat dari gambar ini, di sudut kiri atas itu terjadi di dalam kelas gitu ya. Pada saat circle time di pagi hari ada pengalaman ketika anak-anak itu mendengarkan Bu Guru bercerita gitu dengan big book-nya. Dan anak-anak tidak harus duduk lingkaran kecil, lingkaran besar, nggak harus tetap melingkar. Tetapi circle time di pagi hari dimaksudkan untuk menyamakan frekuensi, karena mungkin saja anak-anak yang datang ke sekolah pada hari itu ada yang sedang sedih, ada yang sedang bahagia, atau hanya ada kesal karena hari itu dia ingin bawa roti, tetapi ibunya membawakan dia kue lapis gitu kan ya. Jadi hanya seperti itu aja membuat anak-anak kan kondisi suasana hatinya menjadi terganggu gitu kan. Nah, di circle time di pagi hari inilah saatnya kita menyamakan frekuensi, guru menenangkannya dengan bercerita, dengan bernyanyi, atau sekedar tanya jawab dan sebagainya. Atau juga kurikulum tuh ada pada saat anak bermain, ini ada kolam renang nih buatan ibu guru yang diletakkan di halaman sekolah gitu kan. Atau pada saat anak-anak ini bermain di sekitaran lembaga PAUD-nya itu ada ladang, ada sawah, ada taman, atau pada saat anak-anak itu bermain balok, bermain peran, lihat ya, ada bermain peran ya. Ini si cantik ini menggunakan sepatu kebesaran,
bukan kebesaran mahkota ya, tapi kebesaran, memang benar-benar kebesaran sepatu yang digunakannya, dan juga tas yang besar. Jadi dia pakai punya si mama atau si bundanya. Atau ketika anak itu berlatih tentang keterampilan hidup, life skill, self help, bagaimana menolong diri sendiri gitu kan ya. Jadi ini si cantik ini sedang belajar mengoles roti, potong-potong roti, dioles mentega. Anak baik hati, disayang mama. Potong-potong roti, dioles mentega. Anak baik hati, disayang papa. Dan terakhir, potong-potong roti, dioles mentega. Anak baik hati, disayang semua. Gitu. Jadi itu adalah perpaduan dari berbagai macam kurikulum, kemudian program yang kita kembangkan dan kegiatan-kegiatan. Jadi memang sebaiknya di usia dini itu ketika kita membelajarkan anak ada lagu, ada syair, ada tepuk, bukan sekedar untuk menggembirakan tetapi memiliki tujuan yang bermakna sesuai dengan tema yang kita kembangkan. Jadi sekali lagi memang kurikulum itu ada di mana-mana. Bahkan saya mengatakan bahwa kurikulum anak usia dini itu mulai dari bangun tidur sampai anak usia dini tidur kembali. Itulah kurikulum yang harus dibangun pada anak usia dini. Berikutnya, apakah kurikulum bermain kreatif? Kita baca sama-sama ya. Kurikulum bermain kreatif adalah suatu program kegiatan belajar melalui through play, bukan seraya atau bukan sambilan ya, yang dapat membantu anak mengenal tentang diri sendiri, dengan siapa mereka hidup, serta lingkungan di mana mereka hidup. Itulah batasan tentang kurikulum bermain kreatif. Berikutnya, mengapa? Mengapa kita perlu menerapkan kurikulum bermain kreatif? Ya, karena kurikulum bermain kreatif itu memiliki tujuan diantaranya untuk memelihara perkembangan atau pertumbuhan optimal anak melalui pendekatan yang kreatif, pendekatan yang interaktif, yang terintegrasi dengan lingkungan anak, serta tentunya menyenangkan. Lengkapnya adalah aman, nyaman, dan menyenangkan. Gitu ya. Selanjutnya, ini adalah tentang kurikulum bermain kreatif. Sebetulnya masih tentang kemengapaan juga ya. Jadi untuk meyakinkan kita bahwa ketika kita mengembangkan kurikulum bermain kreatif, maka kita sudah melakukan beberapa hal berikut ini. Di antaranya, kita membangun kemampuan sosial dan emosional anak. Kemudian kita juga menstimulasi untuk anak belajar untuk berpikir. Kemudian mengembangkan kemampuan fisiknya, kemudian berkembang melalui budayanya. Gitu ya. Ini dikutip dari Doss and Kolker yang mengatakan tentang kurikulum bermain kreatif. Nah, implementasi dari hal-hal yang ada di slide ini nanti ada pada klasifikasi bermain kreatif itu sendiri. Ya, oke. Berikutnya, pertanyaan berikutnya langsung saja kita kepada kurikulum bermain kreatif. Bagaimana sih melaksanakannya? Bagaimana sih mengembangkannya? Begitu ya. Yang pertama, kurikulum bermain kreatif itu inti utamanya harus berpusat kepada anak. Kenapa? Karena memang anak tuh yang belajar tuh anak. Gitu ya, yang ingin berubah tuh anak, gitu kan ya. Kemudian tujuan-tujuan dari pembelajaran indikator itu ingin dicapai oleh anak. Jadi begini seharusnya membelajarkan anak usia dini dengan keberagamannya, ya. Jadi tidak ada satupun anak usia dini yang sama gitu ya, karena memang ada individual differences. Mereka itu berbeda satu dengan yang lainnya. Berikutnya masih tentang kebagaimanaan. Jadi kurikulum bermain kreatif itu
didasari oleh konsep belajar melalui bermain, learning through play. Jadi bukan sekedar belajar sambil bermain atau belajar seraya bermain. Karena istilah sambil atau seraya itulah yang menyebabkan pembelajaran di anak usia dini itu dianggap tidak penting gitu ya, seolah-olah sambilan seraya aja gitu. Padahal buat anak usia dini bermain itu belajar gitu kan ya. Jadi kenapa sama dengan? Karena di dalam bermain itu anak bisa dapat pengetahuan sama seperti belajar, anak bisa berubah sikapnya sama seperti belajar mengubah sikap, kemudian anak melalui bermain juga bisa mendapatkan keterampilan. Nah, di belajar juga sama. Kalau belajar bisa merubah pengetahuan sikap dan keterampilan, maka bermain pun juga demikian. Anak bisa mendapatkan pengetahuan, terjadi perubahan sikap, dan mendapatkan keterampilan. Jadi gambar-gambar yang ada di slide ini menunjukkan bahwa ini anak sedang belajar melalui bermain loh, baik indoor maupun outdoor gitu ya. Jadi ini yang saya katakan tadi bahwa belajar pada anak usia dini bisa terjadi di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Oke, nah ini kebagaimanaannya kalau kita mau melaksanakan kurikulum bermain kreatif, maka kita perlu memikirkan dengan kreatif juga kegiatan yang perlu dikembangkan. Yang pertama adalah kreasi terhadap objek, permainan cerita bersambung, permainan drama kreatif, permainan gerak kreatif, dan permainan pertanyaan kreatif. Ini dirujuk dan disinergikan dari beberapa tokoh yang memang mereka concern kepada kurikulum bermain kreatif. Ya, jadi ini adalah kegiatan-kegiatan yang nanti akan dikembangkan oleh mahasiswa yang mengembangkan kurikulum bermain kreatif. Ya. Berikutnya, kita akan menerapkan kurikulum bermain kreatif ini sebagai satu bentuk implementasi dari kurikulum Merdeka Belajar. Kenapa kurikulum Merdeka Belajar? Karena memang pemerintah menganggap bahwa kurikulum Merdeka Belajar memberikan kesempatan dan peluang untuk anak-anak mulai dari usia dini, sekolah dasar, ke sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, SMK, bahkan sampai ke perguruan tinggi, itu bisa para guru, para dosen, widya iswara, siapapun mengcreate gitu ya, mengkreasikan kurikulumnya menjadi merdeka. Merdeka itu artinya apa? Merdeka itu mahasiswa, kemudian peserta didik, anak didik dengan sebutan apapun bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih kaya lagi gitu ya. Jadi ada kemerdekaan di dalam belajar itu sendiri. Oke. Seperti biasa, pertanyaannya adalah kurikulum Merdeka Belajar apa, mengapa, dan bagaimana ya, supaya nanti kita bisa menghubungkan, mencantolkannya, mensinergikannya dengan kurikulum bermain kreatif. Ya, oke. Nah ini, Merdeka Belajar sama dengan Merdeka Bermain. Jadi saya memberikan ini simbol sama dengan gitu ya. Jadi kenapa Merdeka Belajar pada anak usia dini sama dengan Merdeka Bermain? Karena belajar pada anak usia dini adalah bermain. Dan bermain itu artinya anak itu belajar. Jadi sama kalau kita menggunakan istilah ini. Ya, mengapa gitu harus menggunakan simbol sama? Sebab dunia anak itu adalah dunia bermain. Kita tahu ya, learning to play, belajarnya melalui bermain, seperti konsep tadi, kurikulum bermain kreatif, dan bukan sekedar belajar sambil bermain atau belajar seraya bermain. Nah, di sini kelihatan ya bahwa kurikulum Merdeka Belajar itu memang basicnya sebetulnya kurikulum bermain kreatif, walaupun tidak dieksplisitkan. Tetapi kita bisa melihat kalau kita mensejajarkan antara konsep teori dasar kurikulum bermain kreatif dengan konsep dasar kurikulum Merdeka Belajar, ketemu nih di sini. Sampai akhirnya, aha, ternyata kurikulum Merdeka Belajar sama dengan kurikulum Merdeka Bermain.
Oke. Nah, kemudian ini, merdeka belajar itu sama dengan merdeka bermain. Kalau tadi konsepnya bahwa kurikulum itu ada di mana-mana, maka kurikulum merdeka belajar yang sekarang ini agak gitu ya, dibingungkan oleh para guru gimana cara buatnya, gimana cara mengembangkannya, lalu penerapannya bagaimana. Sebetulnya tidak perlu terlalu khawatir gitu kan ya, karena sebetulnya konsep-konsep tentang langkah-langkah dari kurikulum Merdeka Belajar itu sama dengan yang pernah dilakukan oleh guru, misalnya dalam pembukaan, inti, dan penutup itu tetap sama, gitu kan ya. Kemudian ruang lingkup perkembangan atau aspek perkembangan, indikator semua sama. Lalu yang berbeda apa? Yang berbeda itu ciri khasnya adalah project based learning, kemudian ada profil pelajar Pancasila, kemudian ada kegiatan-kegiatan lain yang tidak hanya satu kegiatan, tetapi banyak kegiatan yang bisa dilakukan oleh anak. Termasuk juga contextual learning gitu, teman-teman. Jadi kontekstual itu yang seperti apa sih gitu ya. Jadi kalau kita misalnya menerapkan pembelajaran project gitu ya, project based learning, maka ketika kita bicara misalnya apa ya, sampah gitu ya. Sampah itu kan sesuatu yang menarik dan ada di sekitar anak-anak gitu kan. Nah, sampai akhirnya anak-anak bukan sekedar belajar membuang sampah pada tempatnya ke kotak sampah, tetapi anak-anak juga belajar bahwa di sekitarannya itu ada loh orang-orang yang mengumpulkan sampah-sampah, kemudian memilah-milah dan memilihnya, kemudian ada kegiatan menimbang dan menjual sampah itu, kemudian mendaur ulang sampah tersebut, membuatnya menjadi kompos, ada bank sampah dan sebagainya. Gitu. Ya. Jadi dengan begitu anak akan mendapatkan pengetahuan yang lebih luas. Atau ketika misalnya kita mau bicara tentang tema susu, karena hampir semua anak-anak usia dini kan minum susu ya, karena orang tuanya khawatir anak-anak kekurangan gizi, jadi dikasih susu semua gitu kan ya. Nah ketika bicara susu, sampailah kita kepada produsen susu itu siapa? Selain SAPI gitu ya, sapi maksud saya gitu kan ya. Selain sapi, ada nggak sih produsennya pabrik susu gitu kan? Oke, kita berkunjung yuk ke pabrik susu gitu kan. Ada nggak olah-olahan lain yang sama bahannya untuk membuat susu, tetapi jadi bentuk permen, jadi ada permen susu, kemudian ada kue gitu ya dan sebagainya gitu. Jadi ini adalah pengembangan dari kegiatan-kegiatan yang ada di dalam kelas. Menarik kan ya kalau kita bicara tentang kurikulum Merdeka Belajar. Nah, ini adalah poin-poin kunci dari kurikulum Merdeka Belajar. Yang pertama, konsepnya selalu saya tuliskan di atas, Merdeka Belajar sama dengan Merdeka Bermain. Berpusat pada anak dengan keragaman individunya. Jadi, di dalam kurikulum Merdeka Belajar tetap individual differences itu diperhatikan. Ada keragaman individu, gitu ya. Ada keragaman individu. Sehingga satu individu bisa melengkapi kelebihan dan kekurangan dari individu lainnya. Jadi sangat manusiawi sekali ya kehidupannya di dalam kurikulum Merdeka Belajar. Kemudian konsep yang kedua adalah di dalam kurikulum Merdeka Belajar itu tersedianya guru atau pendidik yang dapat menciptakan rasa aman, nyaman, menyenangkan pada diri anak. Jadi di dalam Merdeka Belajar mestinya guru tuh nggak ada yang stres, gitu ya. Tetapi guru itu menimbulkan kesenangan, menimbulkan kebahagiaan buat anak-anaknya. Karena kalau gurunya bahagia, gurunya enjoy, senang, menyampaikan sesuatu itu dengan ekspresi, dengan kebebasan, apa adanya, gitu ya. Seperti di gambar-gambar ini, gitu kan ya. Jadi kalau mau nyanyi, nyanyi aja. Kalau mau baca puisi aja. Kalau mau bergerak itu cerdas, nggak usah kaku. Bergerak aja bersama anak-anak gitu. Jadi di dalam kurikulum Merdeka Belajar dibutuhkan pendidik yang bisa, yang dapat menimbulkan rasa aman, nyaman, dan menyenangkan pada diri anak didik. Ya.
Nah, berikutnya apalagi yang harus diperhatikan, yaitu lingkungan yang mendukung eksplorasi anak, gitu ya. Jadi kalau sekolah misalnya di pedesaan atau di daerah yang di mana lembaga PAUD itu hanya punya ruangan kelas tetapi nggak punya halaman sekolah gitu ya, kemudian sempit, hanya satu ruang kelas gitu, nggak perlu khawatir. Kita harus bumbata istilahnya, buka mata, buka telinga, bumbata ya. Kita lihat dong lingkungan di sekitar kita. Oh, ada lapangan bola, oh ada lapangan bulu tangkis, oh ada halaman RT RW gitu ya, RW, kantor RW, ada kantor kelurahan yang bisa dimanfaatkan oleh kita. Oh, ada tamannya Pak Haji, oh ada kebunnya Pak Haji. Nah, itu kita create menjadi kegiatan-kegiatan kita untuk anak itu bereksplorasi. Tentunya pakai izin ya teman-teman ya kalau masuk ke tamannya Pak Haji atau Bu Haji gitu kan. Nah, jadi kegiatan-kegiatan seperti ini adalah kegiatan-kegiatan di mana anak tuh harus eksplorasi. Jadi sekali lagi bergerak itu cerdas, bergerak itu cerdas. Kenapa? Karena kecerdasan itu didapatkannya melalui gerak. Jadi kalau kita pakai teorinya neuroscience, ini kena banget gitu ya. Jadi semua gerakan itu kan dilakukan, dikirim ke otak, kemudian juga stimulasi itu akan kembali dalam bentuk behavior, dalam bentuk tingkah laku. Gitu ya. Jadi konsep eksplorasi pada anak itu sangat diperlukan sekali. Berikutnya diterapkannya pendekatan saintifik. Ya, salah satu ciri dari kurikulum Merdeka Belajar, pendekatan saintifik tetap ada. Dan teman-teman sudah belajar ya bagaimana pendekatan saintifik itu, mulai dari mengamati, kemudian menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan. Bahkan beberapa guru termasuk saya pernah menciptakan juga gitu ya, tepuk untuk pendekatan saintifik. Mau coba? Yuk kita coba yuk. Tepuk saintifik. Mengamati. Nah, kayak mengamati nih, mengamati. Kemudian prok, menanya, bikin tanda tanya. Menanya. Kemudian prok, mengumpulkan informasi, cukup kumpul info. Prok, menalar, tunjuk ini nih menalar nih. Kemudian prok, mengkomunikasikan untuk memudahkan mengingat 5 kegiatan dalam pendekatan saintifik. Kita ulang sekali lagi ya, ikuti ya. Tepuk saintifik, mengamati, menanya, kumpul info, menalar, mengkomunikasikan. Sudah deh pendekatan saintifik, gitu ya. Oke, kita lakukan. Berikutnya, di dalam kurikulum Merdeka Belajar, terutama di profil pelajar Pancasila, itu ada pesan moral yang pertama ingin terwujudnya kemandirian pada anak usia dini. Ya, kemandirian yang seperti apa? Salah satunya adalah bicara tentang life skill, keterampilan hidup yang kemudian juga diturunkan pada usia dini menjadi self-help, kemampuan menolong diri sendiri. Itu banyak sekali ya sumber rujukan tentang bagaimana menolong diri sendiri gitu ya. Mulai tadi ya dari bangun tidur sampai tidur kembali itu kan sebetulnya kemampuan makan, minum, mandi sendiri gitu, gosok gigi gitu kan, membersihkan diri, menggosok pakaian dan sebagainya itu adalah sebuah kemandirian yang harus dibangun. Jadi kalau kita lihat nih si cantik nih sedang berusaha untuk memakai baju yang disiapkan oleh ibu guru, memang di sekolah itu ada memasang kancing. Jadi kalau memasang kancing itu ada 7 tahapan. Jadi Bu Yuli pernah melakukan penelitian ya tentang ini melalui gelaran sentra bermain. Jadi nanti kapan-kapan lihat juga ya tayangan YouTube tentang gelaran sentra bermain. Ya. Itu pertama kemandirian, terwujudnya kemandirian. Kemudian yang kedua, terwujudnya anak-anak Indonesia yang maju dan kreatif, gitu ya.
maju dan kreatif tuh banyak sekali gitu ya, makna dari maju dan kreatif. Jadi progres gitu ya. Jadi ada perubahan-perubahan dari tidak bisa menjadi bisa, dari bisa menjadi lebih bisa, dari terampil menjadi lebih terampil lagi, maju dan kreatif. Ya, anak-anak itu hanya bisa menjadi anak yang kreatif kalau ada kebebasan yang diberikan oleh guru. Jadi jangan pernah lagi mengatakan kepada anak-anak, anak-anak ayo kita akan mewarnai daun, gambar daun yang sudah ibu siapkan, ibu bagikan, yuk kita warnai dengan warna hijau. Nggak usah, terserah anak-anak. Mau pakai warna oranye boleh, mau pakai warna coklat boleh, mau pakai warna hitam boleh, hijau pun masih boleh. Yang dipentingkan bukan pilihan warnanya, tetapi yang dipentingkan adalah sesudah proses itu terjadi, tanyakan kepada anak. Kan lazimnya kan warna daun hijau ya, gitu ya, Bu-ibu Bapak ya, teman-teman mahasiswa ya. Nah, sekarang ada anak yang menggambar daun kok oranye gitu. Oranye mendekati kecoklatan. Bu guru agak mengernyitkan dahinya ya, alisnya gitu kan. Kemudian guru yang kreatif akan bertanya, anak cantik, kenapa daun kamu warnanya oranye? Mula-mula anak-anak itu dengan malu-malu gitu ya. Kenapa Bu Guru? Salah ya, harusnya hijau ya. Enggak, Bu Guru bilang gitu. Boleh kok daun warna orange. Nah, dengan digali seperti itu, anak-anak akan mulai mengeluarkan apa yang dia miliki, pengalaman-pengalaman sebelumnya. Dia bilang, Bu Guru, kan aku pernah ikut Mama sama Papa ke Jepang, Bu Guru. Karena Papa ada tugas, kemudian kata Mama, yuk kita ikut aja. Nah, Bu Guru di sana, gitu kan, aku menemukan ada daun yang masih nempel di pohonnya dan warnanya orange. Aku punya loh Bu Guru fotonya, karena aku suka, aku ada di fotonya di bawahnya pohon tersebut. Ya kan, that's it, gitu kan ya. Luar biasa kan? Kemudian Bu Guru bergeser lagi ke anak-anak yang menggambarnya pakai daun itu warnanya coklat. Apa jawabannya? Secara singkat anak itu mengatakan, anak laki itu gitu ya, si cakep itu bilang gini, cakep, kenapa kamu menggambar daun kok warnanya coklat gitu? Iya Bu Guru nggak pernah lihat ya. Aku pernah lihat loh Bu Guru daun warnanya coklat, yaitu daun yang udah jatuh ke tanah Bu Guru, udah hampir busuk Bu Guru. Itu warnanya berubah loh Bu. Kalau di atas warnanya hijau, sekarang jadi coklat. Luar biasa kan anak-anak. Jadi mungkin dengan keberagaman itu kita bisa mendapatkan bahwa hebat ya anak-anak di kelas saya ini, mereka punya pengalaman yang luar biasa. Nah, di kurikulum Merdeka Belajar itu sebetulnya yang harus digali. Itu tadi yang disebut dengan guru itu sebagai fasilitator gitu, melayani anak sesuai dengan pengalaman belajar mereka masing-masing. Gitu ya, tentang maju dan kreatif. Berikutnya adalah karakter Pancasila, gitu ya. Ini juga dimaknai banyak ya, mulai dari karakter 5 Pancasila. Kalau yang pertama bicara tentang ketuhanan yang Maha Esa, berarti ada ibadah di situ, kemudian ada hubungan yang vertikal dan horizontal, bagaimana hubungan yang baik dengan sesama, dan ketika ibadah itu ada agamaku, agamaku, agamamu, agamamu, berarti ibadah kita boleh masing-masing dong. Yang Islam ke masjid, yang Kristen ke gereja, kemudian ada Hindu ke pura, kemudian yang ke Buddha Konghucu ke kemana ya? Buddha Konghucu ya, tempat sholatnya ya. Kuil ya, apa namanya, begitu ya. Kemudian juga tempat-tempat ibadah lainnya, gitu kan ya, sesuai dengan rumah ibadah dari setiap anak-anak, begitu ya. Nah, kemudian karakter Pancasila juga dikaitkan dengan hubungan sila kedua, sila ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Jadi gambar yang di bawah ini mungkin menggambarkan sila
keempat begitu ya, mungkin sila kelima gitu, atau persatuan Indonesia, kita nggak tahu. Yang penting adalah perwujudan dari sila-sila tersebut. Lalu ada juga yang disebut dengan dimensi ya, ada 6 dimensi dari karakter Pancasila, tetapi nanti baca sendiri ya, biar dokumennya juga yang disiapkan oleh pemerintah itu dimanfaatkan dengan baik oleh teman-teman Ibu Bapak semua. Berikutnya, ini teman-teman, jadi saya ingin mengatakan bahwa kurikulum bermain kreatif itu memberikan nuansa yang luar biasa di dalam pengembangan kurikulum Merdeka Belajar. Nah, teman-teman mahasiswa, kebetulan saat ini kita sedang berada di antara mahasiswa S2 PAUD Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta. Mereka sedang mengambil mata kuliah pengembangan kurikulum PAUD, di mana proyek akhirnya mereka akan mengembangkan kurikulum bermain kreatif, implementasi dari kurikulum Merdeka Belajar. Sesuai dengan tahapan-tahapan kerjanya, kemudian juga diharapkan apa yang mereka lakukan di dalam lokakarya, di dalam ruang-ruang kelas, ini sengaja kita sharekan, kita persembahkan kepada seluruh masyarakat belajar PAUD di Indonesia, mulai dari guru, kemudian ada pamong, kemudian ada praktisi, ada peneliti, ada pengembang, mahasiswa S1, S2, S3 PAUD, atau juga mahasiswa lainnya. Sekarang tuh banyak yang tertarik, mahasiswa dari psikologi atau mahasiswa dari bidang-bidang humaniora lainnya yang terkait dengan PAUD, dan bahkan ada satu program di dalam PAUD HI yang juga menciptakan berbagai macam kurikulum untuk mensukseskan kurikulum Merdeka Belajar. Baik, itu saja dari saya. Kita akan ikuti kegiatan selanjutnya adalah penyajian dari mahasiswa S2 PAUD Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada sesuatu yang kurang berkenan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih kepada Dr. Yuliani Nurani MPD atas pemaparan materi.